Selamat pagi, nama saya Rifa Ristiana. Saya dari kelas Digital Innovative Entrepreneurship AMJ 511. Saya dari Prodi PJJ S1 Manajemen dengan dosen pengajar Bapak Joko Suharyanto. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS Digital Innovative Entrepreneurship saya. Saya memilih soal nomor 2, yaitu saya akan melakukan deep dive atau analisis secara mendalam terhadap konsep dan salah satu studi kasus bisnis digital. Studi kasus akan dilakukan terhadap sebuah perusahaan yang sudah mengadopsi bisnis digital di Indonesia. Tapi sebelum itu, kita pelajari terlebih dahulu apa itu bisnis digital. Bisnis digital secara definisi adalah aktivitas promosi baik untuk sebuah brand maupun produk dengan memanfaatkan media elektronik atau media digital. Di sisi lain, bisnis digital juga dipahami sebagai penyesuaian dari bisnis lama konvensional secara dramatis, yang tidak terhindarkan dari ekosistem bisnis digital yang mengandung Internet of Things, jasa berbasis cloud, ponsel pintar, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai perbedaan bisnis konvensional dengan bisnis digital. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama dari cara beroperasi dan struktur bisnisnya. Bisnis konvensional umumnya beroperasi dalam lingkungan fisik dan memiliki interaksi tatap muka dengan pelanggan. Sedangkan untuk bisnis digital, beroperasi dengan cara yang lebih fleksibel, tidak terbatas oleh aspek waktu dan geografis, sehingga mempermudah kemungkinan adanya operasi global. Kemudian dari aspek modal dan biaya operasionalnya, bisnis konvensional memerlukan dana investasi yang cukup besar dalam bentuk infrastruktur fisik, seperti lokasi usaha, stok barang, serta biaya distribusi. Sehingga untuk bisnis konvensional ini bergantung pada faktor-faktor fisik tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bisnis konvensional untuk mengurangi biaya tetap tersebut. Sedangkan untuk bisnis digital, kebutuhan akan modal awal yang lebih fleksibel dan biaya operasionalnya cenderung lebih rendah. Bisnis digital tidak memerlukan banyak tenaga kerja, misalnya untuk operasional harian, karena adanya otomasi sistem. Selanjutnya dari aspek ketiga, yaitu jangkauan pasar dan aksesibilitas. Bisnis konvensional memiliki jangkauan pasar dan aksesibilitas yang lebih terbatas, dengan ekspansi yang membutuhkan biaya tambahan. Sedangkan bisnis digital memiliki jangkauan pasar dan aksesibilitas global tanpa batas selama 24/7 atau kapan saja, tanpa keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat. Selanjutnya, dari aspek keempat yaitu interaksi dengan pelanggan dan pengalaman pengguna. Bisnis konvensional mengandalkan interaksi tatap muka untuk membangun hubungan dengan pelanggan, sehingga pengalaman pelanggan yang dibangun lebih personal, akan tetapi memiliki kelemahan di mana membutuhkan waktu lama. Kemudian untuk bisnis digital, menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dengan pelanggan. Selain itu juga responsif dengan penyesuaian terhadap preferensi individu, karena dibantu oleh chatbot, AI, dan teknologi lainnya. Selanjutnya, dari aspek yang kelima, yaitu aspek model keuntungan dan sumber pendapatan. Bisnis konvensional ini sumber pendapatan utamanya berasal dari penjualan langsung atau layanan tatap muka, sehingga skala pertumbuhannya bersifat gradual dan sumber keuntungannya terbatas. Berbeda dari hal ini, bisnis digital menawarkan berbagai model monetisasi yang lebih dinamis dan scalable. Sebagai contoh, revenue dari iklan daring, langganan berbayar, program afiliasi, serta analisis data pelanggan. Kemudian dari segi fleksibilitas dan skalabilitasnya, untuk bisnis konvensional cenderung kurang fleksibel dan memiliki skalabilitas yang lebih lambat, karena setiap ekspansi memerlukan modal yang besar dan proses yang kompleks. Sedangkan bisnis digital bersifat fleksibel dalam menyesuaikan strategi dan model bisnisnya karena tidak terbatas oleh faktor fisik. Hal ini dibantu dengan pemanfaatan teknologi sehingga skalabilitasnya cenderung cepat. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis bisnis digital.
Yang pertama adalah bisnis digital yang merupakan versi digital dari bisnis non-digital. Yang kedua, fasilitator digital dari bisnis non-digital. Dan yang ketiga adalah bisnis digital hybrid. Yang pertama adalah versi digital dari bisnis non-digital. Hal ini artinya bisnis yang menawarkan versi digital dari barang atau jasa yang pada umumnya tersedia dalam bentuk fisik. Sebagai contoh adalah versi digital dari barang-barang fisik buku, majalah, jurnal, dan komik. Kemudian mereka diubah menjadi bentuk digital dalam bentuk e-book, e-journal, dan e-comic. Yang kedua adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis yang memfasilitasi bisnis barang dan jasa menggunakan teknologi digital. Sebagai contoh adalah adanya online shop. Kemudian yang ketiga adalah bisnis digital hybrid. Bisnis ini merupakan kombinasi penggunaan berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Untuk studi kasus kali ini, saya akan mengupas mengenai Gramedia Digital, yaitu layanan membeli dan membaca buku digital. Gramedia Digital termasuk ke dalam jenis bisnis digital yang sudah kita pelajari tadi, yaitu versi digital dari bisnis non-digital. Hal ini karena Gramedia Digital menyediakan versi online dari sebuah komoditas yang umumnya kita ketahui dalam bentuk fisik, berupa buku. Sehingga Gramedia Digital ini menyediakan e-book. Kemudian kita mempelajari keunggulan bisnis digital dari Gramedia Digital. Yang pertama, kaitannya dengan konsep pasar tanpa batas. Dengan digitalisasi Gramedia, pangsa pasar maka semakin diperluas karena tidak ada batasan wilayah maupun waktu dalam proses jual beli buku. Customer dapat melakukan pembelian kapan saja tanpa dibatasi oleh jam operasional dari toko fisik dan dari mana saja hanya dengan device dan jaringan internet. Hal ini lebih unggul karena meningkatkan pendapatan Gramedia. Di sisi lain, distribusi pun akan lebih efisien karena tidak diperlukannya biaya cetak serta pengiriman fisik. Kemudian dari konsep potensi penghasilan, di samping memiliki potensi penghasilan dalam proses penjualan buku digital, dengan digitalisasi bisnis ini, bisnis model Gramedia Digital juga jadi memiliki potensi penghasilan yang lain, yaitu dari paket berlangganan, penjualan majalah digital, penjualan koran harian digital, kemudian penghasilan dari artikel blog yang merupakan salah satu fitur yang tersedia pada Gramedia Digital. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan konsep pemanfaatan teknologi digital. Berbeda dengan bisnis konvensional yang tidak menggunakan teknologi digital, dengan memanfaatkan teknologi digital ini, maka Gramedia Digital dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa batas, sehingga berpotensi meningkatkan pangsa pasar dan penghasilan. Kemudian Gramedia Digital juga tidak memiliki pengeluaran biaya operasional gudang yang pada bisnis konvensional digunakan untuk menyimpan stok buku fisik. Yang ketiga, Gramedia Digital memiliki proses distribusi konten yang lebih cepat karena real-time tanpa biaya pengiriman fisik. Hal ini tentunya akan memangkas biaya distribusi dan di sisi lain juga akan meningkatkan daya tarik dan daya saing Gramedia Digital ini di mata pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses transformasi digital bisnis Gramedia Digital. Karena tentu saja Gramedia ini tidak serta-merta menjadi Gramedia Digital, melainkan sebelumnya merupakan bisnis konvensional. Gramedia didirikan pada tahun 1970 dan sebelumnya merupakan bisnis konvensional retail dengan produk utama buku dan alat tulis. Dengan adanya perkembangan teknologi yang menurunkan penjualan buku fisik, akhirnya Gramedia mengadaptasi sebuah strategi, yaitu strategi bisnis digital. Hal ini dilakukan pada tahun 2009. Dengan adanya adaptasi strategi bisnis digital ini, memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian buku yang selanjutnya akan dapat diakses melalui gadget yang dimilikinya di mana saja dan kapan saja.
Penduduk daerah di Indonesia yang mulanya tidak memiliki toko fisik Gramedia di sekitarnya, akhirnya berubah menjadi bagian dari pangsa pasar Gramedia dengan adanya transisi ke Gramedia digital ini. Karena masyarakat Indonesia di daerah-daerah tertentu tidak perlu memiliki toko fisik di daerahnya. Cukup dengan adanya jaringan internet yang baik dan dengan adanya gadget atau device yang mumpuni, maka mereka pun menjadi calon konsumen dari Gramedia. Hingga saat ini, Gramedia Digital memiliki beberapa divisi di dalamnya, seperti Gramedia.com, Gramedia Digital, Mitra Gramedia, Gramedia Affiliate, e-Purpose, dan Rekata. Untuk mendukung bisnis digitalnya, Gramedia melakukan peralihan sistem keanggotaan menjadi membership program berbasis digital, sehingga pelanggan dapat mendaftarkan diri pada satu aplikasi untuk berbagai merchant yang di dalamnya terdapat promo, diskon, dan poin belanja. Selain itu, Gramedia juga mendirikan Departemen Digital Marketing yang bertanggung jawab dalam mengelola bisnis digital Gramedia melalui Gramedia.com, Gramedia Digital, ePurpose, Mitra Gramedia, Gramedia Affiliate, Gramedia Edukasi, serta media sosial Gramedia. Jadi bisa kita lihat bahwa manajemen strategis ini pun mempersiapkan departemen khusus yang menangani salah satunya yaitu Gramedia Digital. Kini, Gramedia Digital sudah menjadi ekosistem e-book terbesar di Indonesia. Transformasi digital bisnis Gramedia Digital tersebut merupakan bukti manajemen strategi yang responsif sifatnya terhadap perkembangan teknologi, serta adaptif terhadap perubahan yang menuntut penyesuaian, bukannya stagnansi suatu strategi bisnis. Usulan pengembangan bisnis digital terhadap Gramedia Digital dari saya pribadi, yang pertama adalah kolaborasi dengan influencer. Yang kedua adalah integrasi audiobook ke dalam Gramedia Digital. Jadi tidak hanya e-book saja yang bisa dibaca, tetapi juga audiobook yang bisa didengar. Hal ini saya rasa akan meningkatkan paksa pasar, khususnya bagi konsumen yang secara eksklusif, hanya mendengarkan audiobook dalam bentuk membacanya. Kemudian yang ketiga, untuk Gramedia Digital memanfaatkan data pengguna untuk kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran, supaya pengalaman pelanggannya lebih personal. Berikut referensi yang saya gunakan dalam menganalisa bisnis digital dan dalam menganalisa Gramedia Digital. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga sehat selalu.